Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 5 Project UAS Multimedia Edukasi akan mempresentasikan tentang sebuah materi yang berjudul aplikasi multimedia dalam pendidikan. Di sini kami mengambil konsep untuk menayangkan slideshow PowerPoint yang bertujuan untuk media pembelajaran. Bisa dilihat seperti yang saya tampilkan ini di sini. Saya Ramandran Sawardana, NIM 17, bersama dengan rekan saya Khairunisa Nur Susanti, NIM 23, dan Salsabila Azura, NIM 27. Nah, di sini kami mengusung tema aplikasi multimedia dalam pendidikan karena kami juga mengambil kerelevanan dari jurusan yang kami ambil, yaitu pendidikan informatika, masih bertajuk pendidikan. Lalu berhubung ini materi terkait multimedia, kami juga ingin mengusung dasar-dasar dari multimedia gitu. Jadi kami ambil aplikasi multimedia. Dan zaman sekarang ini di era modern memang aplikasi multimedia ini sangat berguna untuk kehidupan sehari-hari, apalagi dalam ranah pendidikan. Baik, akan saya mulai untuk slide pertama. Nah, apa aplikasi dalam multimedia? Aplikasi multimedia adalah sebuah aplikasi yang dirancang serta dibangun dengan menggabungkan elemen-elemen seperti teks atau dokumen, suara, gambar, animasi, dan video. Pemanfaatan dari aplikasi multimedia dapat berupa company profile, video untuk tutorial, e-learning, maupun computer-based training. Nah, istilah untuk multimedia pembelajaran di sini ada sekitar 4 istilah ya. Yang pertama adalah CALL atau kepanjangannya Computer Assisted Language Learning, merupakan pembelajaran bahasa dengan menerapkan komputer dalam pengajarannya. Yang kedua, CAI atau Computer Assisted Instruction, merupakan suatu sistem pembelajaran dan pengajaran yang menggunakan perangkat komputer sebagai medianya. Yang ketiga adalah CEL atau Computer Enhanced Language Learning, merupakan pembelajaran bahasa singkat tingkat lanjut yang diterapkan pada kinerja komputer yang lebih kompleks. CBI atau Computer Based Instruction, merupakan sebuah pembelajaran terprogram yang menggunakan komputer sebagai sarana utama alat bantu mengkomunikasikan materi. Nah, di sini ada penggunaan multimedia dalam pembelajaran. Penggunaan multimedia dalam tanda kurung teks, video, audio, animasi, dan interaktivitas dalam pembelajaran sangat disukai peserta didik. Tetapi elemen multimedia yang paling sering dipakai adalah teks daripada menggunakan video, audio, animasi, atau interaktivitas. Jadi untuk siswa-siswa di tingkat SMP maupun SD itu kan masih banyak menggunakan teks daripada seperti video atau audio itu digunakan saat tarafnya sudah menginjak SMA gitu. Lalu ada manfaat multimedia dalam pembelajaran. Multimedia akan membantu peserta didik menjadi lebih aktif dan kreatif dalam belajar dan menjadikan pendidik sebagai fasilitator yang memberikan kemudahan kepada peserta didik untuk belajar, bukan sebagai pemberi perintah atau instruksi kepada peserta didik. Multimedia interaktif dapat digunakan oleh siapa saja, kapan saja, dan di mana saja, sehingga semua orang menganggap bahwa proses belajar bisa berlangsung seumur hidupnya, tidak hanya terbatas oleh sekolah formal. Multimedia mempresentasikan suatu informasi. Nah, ini arahnya ke umum. Tuh, jadi
tidak harus kita menjalankan sebuah pendidikan formal atau sekolah formal, tapi kita juga bisa mendapatkan pelajaran tambahan atau ilmu-ilmu yang lain dari manfaat multimedia ini, seperti tutorial ataupun yang lainnya seperti langkah-langkah percobaan dan sebagainya. Di situ kita bisa mempelajari suatu hal tanpa harus mencari guru. Tetapi memang yang terpenting dalam sebuah pendidikan itu adalah kita bertatap muka dengan guru dan belajar mengajar bersama guru. Jadi ini menjadi sebuah alat bantu saja multimedia ini, tapi manfaatnya memang sangat besar. Nah, selanjutnya rekan saya akan menyampaikan materi selanjutnya kepada rekan-rekan yang memperhatikan video ini. Terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari Mas Rama. Kamus Multimedia Elektronik. Kamus Multimedia Elektronik merupakan salah satu contoh bagaimana multimedia bisa digunakan bagi tujuan pendidikan. Berbeda dengan kamus biasa, kamus multimedia elektronik akan memaparkan makna suatu perkataan atau istilah yang dikehendaki dengan menggunakan berbagai media dukungan sebagai tambahan penjelasan yang diberikan melalui penggunaan teks. Eksperimen. Penggunaan media seperti video dan animasi dalam melakukan proses uji coba atau eksperimen memungkinkan seorang peserta didik memahami dan seterusnya menguasai konsep yang diperlukan dengan lebih mudah. Aktivitas dalam eksperimen juga bisa dilaksanakan dengan lebih berkesan tanpa wujudnya mengkhawatirkan akibat penggunaan bahan kimia yang berbahaya atau proses kerja yang mungkin mengancam kesehatan. Biaya penyelenggaraan atau pelaksanaan eksperimen yang mahal juga dapat ditangani melalui penggunaan aplikasi multimedia. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Salsa. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang simulasi proses kerja. Terdapat berbagai jenis aplikasi yang memanfaatkan teknik simulasi yang bisa digunakan dalam tujuan pendidikan. Simulasi kerja yang sering digunakan dalam latihan sistem profesi merupakan contoh penggunaan simulasi proses kerja. Selanjutnya, terdapat sumber rujukan elektronik. Sumber rujukan elektronik merupakan contoh penggunaan multimedia yang paling meluas digunakan. Ensiklopedia, tutorial interaktif, video elektronik, dan sebagainya. Merupakan beberapa contoh bagaimana multimedia bisa digunakan sebagai sumber rujukan elektronik. Dengan bantuan sumber rujukan elektronik, seorang peserta didik bisa mencari suatu informasi yang diperlukan dengan lebih mudah. Penggunaan kata kunci atau frasa memungkinkan informasi yang diperlukan dapat diperoleh dengan segera melalui tujuan tambahan turut disediakan sebagai dukungan. Selanjutnya terdapat bahan sejarah. Belajar sejarah juga menjadi lebih mudah dengan bantuan multimedia. Bahan-bahan sejarah bisa direkayasa untuk menghasilkan tampilan menjadi lebih hidup dengan menggabungkan konsep gambar, animasi 3D, dan sebagainya. Peserta didik juga bisa melihat video yang sebenarnya tanpa perlu bergerak atau melewat ke lokasi yang sebenarnya yang mungkin memerlukan pemikiran yang lebih tinggi. Selanjutnya, pendidikan permainan dan hiburan. Permainan yang disajikan tetap mengacu pada proses pembelajaran, dan dengan program multimedia berformat ini, diharapkan terjadi aktivitas belajar sambil bermain. Hal ini dapat diperoleh dari aplikasi multimedia pendidikan yang menggunakan pendekatan bermain sambil belajar. Permainan yang berbentuk seperti ini mampu merangsang pemikiran peserta didik dalam proses pencarian informasi atau penyelesaian masalah. Contoh penggunaan multimedia ini terdapat dua dampak yang berbeda, yaitu dampak positif dan dampak negatif. Dampak positifnya yaitu dunia pendidikan menjadi lebih pesat dan berkembang, serta menjadikan segalanya tampak lebih mudah dan cepat. Sedangkan dampak negatifnya
yaitu membuat peserta didik menjadi malas dalam menjalani proses pendidikan. Baik, itu saja pemaparan dari kami, semoga dan video project multimedia dari kelompok kami. Jika ada kurang kami mohon maaf. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.